ingkang tuhu wasis ya Bambang Priam boto ingkang wus misuwur. Tari Sanggita Anjali ini terinspirasi ketika pada tanggal 18 Januari tahun 2000 itu anak pertama saya lahir dengan nama Sanggita Anjali. Nah, dari proses itulah menjadi sebuah inspirasi saya membuatkan sebuah tarian bedoyo atau dengan nama teorianya adalah bedayan Sanggita Anjali. Jadi sebuah tarian yang memang bercerita tentang bagaimana nantinya bahwa Sanggita Anjali itu akan menjadi gadis, menjadi orang, menjadi sosok perempuan yang memang berhati mulia, kemudian berharap menjadi wanita yang baik, kemudian tingkah lakunya baik, kemudian juga berbakti kepada orang tuanya, kepada negaranya. Tentu harapan-harapan itu dimunculkan ketika anak itu menjadi kudangan. Nah, perjalanan itulah saya mencoba membuat tari bedoyo atau bedayan Sanggita Anjali sebagai ucapan rasa syukur, ya, syukur kepada Tuhan bahwa anak ini sudah lahir sehat, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau konsep gerak memang tari bedayan Sanggita Anjali ini juga kami mengambil gerak-gerak idiom-idiom dari gaya Surakarta karena memang wilayahnya Semarang ini kan Jawa Tengah ya. Gerak-gerak kami tetap menggunakan idiom-idiom bedoyo ya. Artinya aturan-aturan bedoyo yang kami sederhanakan menjadi bedayan ya, ini bahasa Semarang. Konsep geraknya sama, tetap ada kapang-kapang ya, wajib beksan. Wajib beksannya kapang-kapang, kemudian beksan dari sembahan menembah kepada Tuhan. Ketika kita menembah, ucapan terima kasih, berdoa kepada Tuhan agar selamat. Ketika menari, harapan itu muncul. Sama nanti kemudian sekarang yang memang berada diambil dari gaya Surakarta ya, geraknya. Kemudian elemen-elemennya sama sebenarnya dengan gaya bedoyo, hanya kita pendek, waktunya diperpendek. Kemudian untuk konfigurasi gawangnya sama sih ya, gawangnya sama. Kemudian ada palang bapangan ya, ada kalau di istilah sekarang adalah palang pantai itu, kalau dalam anak sekarang mengatakan komputer mabur kapal terbang itu posisinya ada yang urut kacang, kemudian jejol wayang itu jejol garis itu. Ada konflik juga, gara-gara semacam perang sedikit ya, kebiak-kebian itu ada, bukan perang, artinya bahwa itu menggambarkan gejolak ketika masa anak-anak menjadi remaja menjadi dewasa, itu digambarkan di gerak-gerak itu, pencarian jati diri di dalam Sanggita Anjali. Jelas itu ada gerak-gerak yang berpasangan untuk berperang seperti di video-video yang ada. Itu gejolak ketika anak remaja menjadi dewasa, kemudian gerak-gerak yang memang gerak-gerak seperti itu masih tetap. Untuk jumlah penari sama, kami menggunakan 9 tadi ya. 9 ini kan karena kami di lingkungan muslimin, maka ya 9 itu Baba Nawa Songo. Kalau di dalam orang membersihkan diri itu kan ada Baba Nawa Songo, 9 lubang ya. Dan lubang itu mata kita 2, 4 di hidung ada 4, 5 gitu, 6, 7, 8, 9 artinya. Jadi mata, hidung, kuping, telinga, mulut ini sudah berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan tempat kemaluan kita. Itu harus di dalam Baba Nawa Songo ini dimunculkan, itu harus bersih, harus ini, harus ini. Makanya
9 itu sama sebenarnya, jadi bentuk-bentuk ragam yang ada di tari Bedayan Sanggita Anjali. Jadi kalau Anjali itu kan manembah, mangenjali satu rangkaian manembah di sekarang untuk gerak tari Jawa dari jengkeng sampai kebiok sampai sembahan itu namanya mangenjali, itu Anjali. Jadi Sanggita sosok dari doa kita. Kalau di dalamnya ada lagu itu syair sebenarnya. Jadi kalau kita urutkan ya mangenjali, berdoa kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan Istiqamah Bing Dumadi, itu di sana. Sikap mangenjali menyembah. Tutur yang keluar kan Sanggita keluar, tuturnya keluar. Jadi ada lesannya dengan tembang-tembang tertentu. Nah, racikan gendingnya kamu coba menggunakan Ketawang Padang Bulan. Ketawang Padang Bulan, paretan terus Ketawang Padang Bulan. Artinya bahwa bulan itu kan harapan kita adalah condro wah bulan, ada suatu ketika malam bisa menerangi semuanya, berharap ada gelap ada terang, kita ada bulan tadi. Kebetulan saya bahasanya saya dari menceritakan lahir tanggal sekian, putrane sopo, berharap berbakti pada orang tua dan sebagainya, saya nyusun sendiri, saya coba rangkai sendiri. Kalau gending Kinanti Sandung kan memang sudah ada, laras itu sudah ada. Tinggal saya menyusun syairnya, kita foto syairnya, kemudian sambung rapatnya antara patetan dengan bedayan, kemudian dengan sepak buli ayak dan sebagainya itu kita susun. Kalau gending itu sudah ada. Bedaya tentu sudah menep ya, mapan itu ya menep, harus benar-benar merasakan gending itu. Tawang gending itu dengan 16 gong itu harus benar-benar dihitung. Kalau ketawang ya artinya menep, dan jangan itu gendingnya sebelah sampur itu itu lenggot, kemudian pacak jagonya cetha, tolehan itu memang ya penari mapan. Kalau masih anak-anak jangan. Jadi sudah dewasa, sudah umur 17 ke 20 itu sudah mapan. Menep. Menep itu kan tidak rongeh itu ora cicilan dan sebagainya, sudah menep anteng gitu nggih. Kalau kita pendek Mas, jadi kalau Sanggita Anjali ini durasinya paling 15 menit ya, karena tidak terlalu panjang. 15 menit, setelah 15 menitan 10 sampai 15 menit itu sudah standar, karena itu untuk tarian yang berada di pesisir di wilayah, bukan di keraton. Jadi berbeda ya, di keraton mungkin karena itu upacara-upacara tertentu, jadi harus memang dihayati benar. Kalau ini kan hanya sebagai edukasi, sebagai hiburan, sebagai rasa syukur saja, bukan sebagai para tanda apa enggak. Kostumnya kalau Sanggita Anjali kita mengadopsi gaya Surakarta juga, sama, hanya tidak kelas keraton ya. Keraton kan harus pakai pakai AS apa enggak, kita rias cantik biasa, sanggulan biasa, dan untuk mentul perhiasan gelang biasa, tidak menjadi bahwa ini didandani Pais Ageng, Pais Alit untuk seorang sosok bedaya nganten, itu betul. Memang kami sengaja membedakan biar ya, karena keraton memang itu hiasan sinuwun ya, keraton raja. Kalau itu kan bukan hanya karena seniman biasa. Kalau warna ya Sanggita Anjali di merah, karena harapan pertama ini kan semangat awal ketika anak pertama gitu ya. Ini semangat itu menggebu, biasanya ditandai dengan heroik itu biasanya digambar dengan merah. Jadi bukan karena amarah, bukan, tapi ini sebagai simbol semangat untuk ke depan lebih baik gitu, tujuannya seperti itu. Selapanan Baya itu kita pentas ya, selapanan pentas ini saya greget waktu itu masih di lantai 1 ya. Selapanan itu kita ada pentas tari ini. Kalau izin enggak ya, makanya kita yang tahu diri ini. Kita tahu diri bahwa kalau bedaya ada milik keraton, maka kita tiruannya ya bedayan.
tiruannya bedayan ya, bedayan. Boleh, keraton boleh Pak, ada tiruan karena memang setelah tahun 1972 ini keraton memproklamirkan bahwa tari budaya boleh keluar. Nah, keluar ke masyarakat. Nah, karena itu tahun 72 baru diedarkan oleh masyarakat, oleh keraton, oleh masyarakat boleh menggunakan tari budaya itu, maka saya mencoba membuat dengan tari bedayan, dia tidak sama gitu. 1972 itu ya, dari keraton mengeluarkan lewat PKJT namanya PKJT itu. Pusat Pengembangan Kebudayaan Jawa Tengah itu berada di Surakarta, di Sasonomulyo. Nah, tahun 1972 keraton memperbolehkan diajarkan di luar keraton. Nah, inilah muncul budaya-budaya baru, budaya-budaya. Saya tetap di budaya, karena ini adalah tiruan. Nah, budaya tentang kan wah berat. Penari itu harus latihan 40 hari dur, kemudian juga tidak boleh kena mata cahaya, juga ngelakoni puasa juga dan sebagainya. Meskipun di budaya saya juga beberapa puasa, tapi tidak sehebat ketika di keraton ya, puasanya pati geni itu ya tidak boleh ada cahaya, ke latihan gerak singgut irama gini itu berbeda ya, harus puasa harus apa itu yang sangat membedakan. Jadi memang kami mencoba mesederhanakan karena kondisinya kami juga bukan keraton.